Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini. Tempat kita berbagi cerita dan tips untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan hatinya selalu gembira. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelumnya tulis di kolom komentar, dari mana saja Bapak dan Ibu berasal. Mari kita berbagi cerita. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Bayangkan ini, Anda berusia 92 tahun. Anda baru saja menyelesaikan jalan pagi di sekitar lingkungan Anda, menyapa tetangga. Anda merasa kuat, pikiran Anda jernih, dan Anda sedang merencanakan apa yang akan Anda masak untuk makan siang bersama cucu Anda nanti. Ini bukan fantasi. Ini adalah kenyataan bagi orang-orang di beberapa tempat paling luar biasa di dunia. Apa rahasia mereka? Apakah itu genetika, uang, keberuntungan? Sebagian mungkin iya, tapi penelitian selama puluhan tahun menunjukkan sesuatu yang jauh lebih kuat dan jauh lebih bisa kita kendalikan. Kebiasaan harian mereka, terutama bagaimana mereka memulai hari mereka. Dalam beberapa menit ke depan, kita tidak hanya akan membahas tips biasa, kita akan membongkar 7 kebiasaan pagi yang didukung oleh sains, yang dipraktikkan oleh para sentenarian, orang-orang yang hidup melewati 100 tahun di seluruh dunia. Ini bukan tentang perubahan drastis yang mustahil. Ini tentang langkah-langkah kecil yang Anda lakukan setiap pagi, yang menumpuk menjadi puluhan tahun kehidupan yang sehat dan bahagia. Siapkan catatan Anda, karena perjalanan menuju umur 90 plus tahun dimulai sekarang. Sebelum kita masuk ke kebiasaan pertama, kita perlu memahami mengapa pagi hari begitu penting, dan dari mana kita mendapatkan bukti ini. Kenalkan, ini adalah Blue Zones. Area-area di dunia di mana orang-orang hidup paling lama dan paling sehat. Peneliti dan Buettner dan timnya dari National Geographic menghabiskan bertahun-tahun mempelajari mereka. Mereka menemukan bahwa orang-orang ini tidak lari maraton atau diet ketat. Mereka hanya hidup di lingkungan yang mendorong gerakan alami, makan makanan utuh, memiliki koneksi sosial yang kuat, dan Anda bisa tebak, mereka memiliki rutinitas pagi yang konsisten. Secara biologis, pagi hari adalah momen reset bagi tubuh kita. Saat matahari terbit, tubuh kita secara alami melepaskan hormon kortisol untuk membangunkan kita. Ini adalah waktu di mana metabolisme kita mulai bekerja, otak kita paling reseptif, dan suasana hati kita untuk seharian ditentukan. Apa yang Anda lakukan dalam 1-2 jam pertama setelah bangun tidur akan memberikan efek domino pada energi, fokus, kesehatan usus, dan bahkan ekspresi gen Anda sepanjang hari. Jadi, lupakan tombol snooze. Mari kita mulai dengan kebiasaan pertama yang akan mengubah pagi Anda dan, pada akhirnya, memperpanjang hidup Anda. Kebiasaan pertama, hidrasi cerdas, bukan sekadar minum. Kebiasaan pertama mungkin terdengar sederhana, minum air. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar minum. Ini adalah hidrasi cerdas. Sains di baliknya, setelah 7-8 jam tidur, tubuh Anda mengalami dehidrasi ringan. Otak Anda, yang terdiri dari 75% air, membutuhkan cairan untuk berfungsi optimal. Minum air di pagi hari adalah cara tercepat untuk menyalakan kembali otak Anda, meningkatkan kewaspadaan hingga 24% menurut beberapa studi. Ini juga menyalakan metabolisme Anda. Penelitian menunjukkan bahwa minum 500 ml air bisa meningkatkan laju metabolisme sebesar 30% selama 1 jam ke depan.
Ini membantu membakar kalori dan membersihkan racun yang diproses tubuh saat kita tidur. Panduan praktis, how to. Jadi, bagaimana cara melakukan hidrasi cerdas? Langkah 1, siapkan segelas besar air, sekitar 500–750 ml, di samping tempat tidur Anda pada malam sebelumnya. Jadi, ini adalah hal pertama yang Anda lihat dan raih. Langkah 2, minum air ini bahkan sebelum Anda menyentuh ponsel Anda. Sebelum Anda menyeduh kopi, jadikan ini tindakan non-negosiasi. Langkah 3, level up. Tambahkan penambah perasan setengah lemon untuk vitamin C dan membantu keseimbangan pH. Sejumput garam laut berkualitas, sea salt, untuk mineral dan elektrolit yang hilang semalaman. Ini membantu air diserap lebih baik oleh sel-sel Anda. Koneksi Blue Zones. Di Ikaria, Yunani, mereka sering memulai hari dengan teh herbal yang juga menghidrasi dan kaya antioksidan. Di Nicoya, Costa Rica, air mereka secara alami kaya akan kalsium dan magnesium. Poinnya adalah, mereka memulai hari dengan cairan kaya nutrisi. Atasi hambatan. Saya tidak suka rasa air putih. Solusinya, tambahkan irisan timun, daun mint, atau buah beri. Jadikan menarik. Saya lupa. Alarm di ponsel Anda selama seminggu pertama dengan tulisan minum air kehidupanmu akan membantu membentuk kebiasaan. Kebiasaan kedua, gerak alami, bukan olahraga berat. Ketika Anda mendengar olahraga pagi, apa yang terlintas di benak Anda? Lari 5 km, angkat beban. Para sentenarian tidak melakukan itu. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih berkelanjutan, gerak alami. Sains di baliknya, gerakan ringan di pagi hari, terutama setelah hidrasi, melumasi sendi-sendi Anda dan meningkatkan aliran darah ke otot. Ini melepaskan endorfin, pereda nyeri alami tubuh dan peningkat suasana hati. Yang lebih penting, gerakan pagi membantu mengatur sistem limfatik kita, jaringan pembuangan sampah tubuh. Tidak seperti sistem peredaran darah yang punya jantung sebagai pompa. Sistem limfatik bergantung pada gerakan untuk mendorong racun keluar. Panduan praktis. Lupakan keanggotaan gym yang mahal. Ini yang bisa Anda lakukan dalam 10–15 menit. Opsi A, peregangan sederhana. Sambil menunggu air panas untuk teh, lakukan peregangan leher. Putar bahu, sentuh jari kaki. Fokus pada pernapasan saat melakukannya. Opsi B, yoga matahari terbit. Lakukan 3–5 putaran Sun Salutation, Surya Namaskar. Ini adalah rangkaian gerakan fantastis yang menggerakkan seluruh tubuh. Banyak tutorial gratis di YouTube. Opsi C, jalan kaki singkat. Cukup berjalan kaki 15 menit di sekitar rumah. Tanpa musik, tanpa podcast. Dengarkan suara alam. Rasakan udara pagi. Koneksi Blue Zones. Ini adalah inti dari Blue Zones. Orang Okinawa memiliki taman kecil yang mereka rawat setiap hari. Orang Sardinia tinggal di rumah vertikal dan harus naik turun tangga. Mereka tidak berolahraga. Mereka hanya terus bergerak secara alami. Atasi hambatan. Saya tidak punya waktu. Lakukan peregangan sambil menyikat gigi. Lakukan squat sambil menunggu kopi. Gabungkan gerakan ke dalam rutinitas yang sudah ada. Setiap gerakan berarti. Kebiasaan ketiga, paparan sinar matahari pagi. Inilah salah satu peretasan biologis, biohack, paling kuat dan gratis yang ada. Mendapatkan sinar matahari langsung, tanpa penghalang kaca, selama 10–20 menit dalam 1 jam pertama setelah bangun. Sains di baliknya. Cahaya matahari pagi, khususnya spektrum cahaya biru, mengenai reseptor khusus di mata kita yang disebut sel ganglion retina intrinsik fotosensitif. Ini mengirimkan sinyal kuat ke jam utama di otak kita, nukleus suprachiasmatik. Sinyal ini melakukan 2 hal luar biasa. Pertama, ia memberitahu tubuh untuk menghentikan produksi melatonin, hormon tidur, dan meningkatkan kortisol secara sehat. Membuat Anda waspada dan berenergi. Kedua,
Ini mengatur timer internal Anda untuk melepaskan melatonin sekitar 14-16 jam kemudian, yang berarti Anda akan tidur lebih nyenyak di malam hari. Selain itu, ini adalah cara terbaik untuk produksi vitamin D, yang krusial untuk kekebalan tubuh, kesehatan tulang, dan suasana hati. Panduan praktis. Gabungkan ini dengan kebiasaan lain. Langkah 1. Minum segelas air Anda di teras atau balkon. Langkah 2. Lakukan peregangan atau jalan kaki Anda di luar ruangan. Langkah 3. Jika cuaca tidak memungkinkan atau Anda tinggal di apartemen, buka jendela lebar-lebar dan duduklah di dekatnya selama beberapa menit. Kaca jendela menghalangi sebagian besar spektrum UV yang bermanfaat. Koneksi Blue Zones. Hampir semua penduduk Blue Zones menghabiskan banyak waktu di luar ruangan karena pekerjaan mereka, bertani, menggembala, atau gaya hidup mereka yang komunal dan berorientasi pada alam. Mereka menyerap vitamin D secara alami setiap hari. Atasi hambatan. Di tempat saya mendung, bahkan di hari mendung, cahaya yang Anda dapatkan di luar masih jauh lebih kuat dan efektif daripada cahaya buatan di dalam ruangan. Saya harus berangkat kerja sebelum matahari terbit. Cobalah untuk berjalan kaki dari tempat parkir ke kantor. Atau luangkan waktu 5 menit saat istirahat makan siang pertama untuk keluar. Kebiasaan keempat, 10 menit hening dan rasa syukur. Di dunia yang bising dan penuh distraksi, memulai hari dengan keheningan yang disengaja adalah sebuah kekuatan super. Sains di baliknya. Praktik seperti meditasi atau sekadar duduk diam telah terbukti secara ilmiah mengurangi aktivitas di amigdala, pusat rasa takut di otak kita. Ini menurunkan reaktivitas kita terhadap stres sepanjang hari. Sementara itu, praktik rasa syukur secara aktif melepaskan dopamin dan serotonin, neurotransmitter yang membuat kita merasa baik. Ini seperti memberi otak Anda pelukan kimiawi. Studi menunjukkan orang yang rutin bersyukur melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, lebih optimis, dan bahkan memiliki sistem kekebalan yang lebih kuat. Panduan praktis. Ini tidak harus rumit. Pilih satu. Opsi A. Meditasi terpandu. Gunakan aplikasi seperti Calm, Headspace, atau Meditopia. Cari sesi meditasi pagi, 5 atau 10 menit. Opsi B. Pernapasan kotak. Tarik napas selama 4 detik. Tahan selama 4 detik. Hembuskan selama 4 detik. Tahan selama 4 detik. Ulangi selama 5 menit. Ini sangat menenangkan sistem saraf. Opsi C. Jurnal rasa syukur. Sediakan buku catatan khusus. Setiap pagi, tulis 3 hal spesifik yang Anda syukuri. Bukan hanya keluarga. Tapi, saya bersyukur atas senyum putri saya tadi malam. Atau, saya bersyukur atas secangkir kopi hangat yang akan saya nikmati. Koneksi Blue Zones. Orang Advent di Loma Linda mempraktikkan doa pagi dan sabat 24 jam setiap minggu untuk istirahat dan refleksi. Orang Okinawa memiliki konsep Yuimaru, semangat kerjasama dan dukungan sosial, yang berakar pada rasa syukur terhadap komunitas. Mereka meluangkan waktu untuk jeda dan koneksi spiritual. Atasi hambatan. Pikiran saya terlalu sibuk untuk meditasi. Itu normal. Tujuannya bukan mengosongkan pikiran, tapi mengamati pikiran tanpa terbawa suasana. Mulai dengan 2 menit saja. Itu sudah cukup. Kebiasaan kelima. Sarapan sang juara panjang umur. Lupakan sereal manis dan roti putih. Sarapan di Blue Zones terlihat sangat berbeda, dan ini adalah bahan bakar untuk umur panjang. Aturannya sederhana, utamakan makanan utuh, nabati, dan kaya serat. Sains di baliknya, sarapan yang kaya protein dan serat, bukan gula, menstabilkan kadar gula darah Anda. Ini mencegah lonjakan insulin yang diikuti oleh kejatuhan energi di pertengahan pagi. Gula darah yang stabil adalah kunci untuk mencegah peradangan kronis, diabetes tipe 2, dan menjaga berat badan yang sehat. Serat adalah makanan untuk mikrobioma usus Anda, triliunan bakteri baik yang mengatur segalanya mulai dari pencernaan hingga kesehatan mental dan kekebalan tubuh.
Usus yang sehat adalah fondasi dari tubuh yang sehat. Panduan praktis, contoh sarapan Blue Zones. Mari kita lihat beberapa contoh nyata. Sarapan Nicoya, Costa Rica. Gallo Pinto. Nasi dan kacang hitam sisa semalam yang ditumis dengan sedikit sayuran. Disajikan dengan tortilla jagung dan sepotong alpukat. Kaya serat, protein, dan lemak sehat. Sarapan Ikaria, Yunani. Roti sourdough, beberapa buah zaitun, keju kambing, dan secangkir teh herbal. Roti sourdough lebih mudah dicerna dan lebih baik untuk gula darah. Sarapan Okinawa, Jepang. Sup miso dengan tahu dan rumput laut, sedikit nasi merah, dan sayuran tumis. Ya, sup untuk sarapan. Ini sangat menghidrasi dan penuh nutrisi. Kuncinya, bukan resep pastinya, tapi polanya. Selalu ada serat, kacang, sayur, gandum utuh, dan protein atau lemak sehat. Hindari gula dan makanan olahan. Atasi hambatan. Saya tidak punya waktu memasak. Siapkan overnight oats pada malam sebelumnya, oat, chia seed, susu nabati, buah, atau siapkan smoothie dengan bayam, protein powder, dan buah beri. Hanya butuh 5 menit. Kebiasaan ke-6, koneksi hangat, warm connection, 38 00 44 00. Kebiasaan ini seringkali terlupakan dalam daftar produktivitas. Tapi mungkin ini yang paling penting untuk kebahagiaan dan umur panjang. Luangkan waktu 5 menit untuk terhubung secara nyata dengan orang yang Anda cintai. Sains di baliknya. Studi Harvard yang berjalan selama 80 tahun tentang kebahagiaan menemukan satu kesimpulan yang paling jelas, hubungan yang baik membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat. Bukan jumlah teman, tapi kualitas hubungan dekat. Interaksi sosial yang positif melepaskan oksitosin, yang dikenal sebagai hormon cinta atau hormon ikatan. Oksitosin secara fisik mengurangi stres, menurunkan tekanan darah, dan menciptakan rasa aman dan percaya. Memulai hari dengan dosis oksitosin adalah cara ampuh untuk membangun ketahanan emosional. Panduan praktis. Ini bukan tentang percakapan yang dalam selama 1 jam. Ini tentang momen-momen kecil. Untuk pasangan, sebelum salah satu dari Anda meraih ponsel, saling berpelukan selama 20 detik. Tanyakan, apa rencanamu hari ini yang paling kamu nantikan? Untuk orang tua, duduklah bersama anak Anda saat mereka sarapan. Tanpa ada layar, tanyakan tentang mimpi mereka atau apa yang mereka harapkan di sekolah. Jika tinggal sendiri, kirim pesan singkat yang tulus ke seorang teman atau anggota keluarga. Selamat pagi, aku teringat kamu. Semoga harimu menyenangkan. Koneksi Blue Zones. Ini adalah pilar utama di semua Blue Zones. Keluarga dan komunitas adalah pusat kehidupan. Di Okinawa, mereka punya moai, kelompok sosial yang berkomitmen untuk saling mendukung seumur hidup. Di Sardinia, mereka sangat menghormati orang tua dan menjaga mereka tetap terintegrasi dalam keluarga. Atasi hambatan. Jadwal kami berbeda. Tinggalkan catatan kecil di meja dapur. Kirim pesan suara singkat. Kesengajaan untuk terhubung. Sekecil apapun, itulah yang terpenting. Kebiasaan ke-7, miliki ikigai pagi Anda. Kebiasaan terakhir ini mengikat semuanya. Ini adalah konsep dari Okinawa, Jepang, ikigai, yang secara kasar diterjemahkan sebagai alasan untuk bangun di pagi hari. Sains di baliknya, memiliki tujuan hidup yang jelas secara konsisten dikaitkan dengan umur yang lebih panjang. Sebuah studi besar menemukan bahwa orang-orang dengan rasa tujuan yang kuat memiliki risiko kematian 15% lebih rendah selama periode studi dibandingkan mereka yang tidak. Mengapa? Memiliki tujuan mengaktifkan korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini memberi kita motivasi intrinsik, mengurangi stres eksistensial, dan mendorong perilaku sehat lainnya. Anda lebih mungkin merawat diri sendiri jika Anda merasa hidup Anda memiliki makna. Panduan praktis. Anda tidak perlu tahu tujuan hidup kosmik Anda setiap pagi. Cukup definisikan tujuan Anda untuk hari ini.
Langkah 1. Ambil buku catatan atau aplikasi notes Anda. Langkah 2. Tuliskan satu hal terpenting yang ingin Anda capai hari ini. Your MIT Most Important Task. Ini bisa terkait pekerjaan, selesaikan draft laporan itu, pribadi, telepon ibu, atau kesehatan, jalan kaki 30 menit saat makan siang. Langkah 3. Tuliskan satu hal kecil yang Anda nantikan hari ini. Bisa sesederhana, menikmati episode baru serial favoritku, atau mencoba resep baru untuk makan malam. Kombinasi dari tugas penting dan sesuatu yang dinantikan memberi Anda dorongan dan kegembiraan. Ini memberi hari Anda arah dan makna. Koneksi Blue Zones. Konsep ini paling jelas di Okinawa dengan Ikigai, tetapi juga ada di Nicoya dengan Plan de Vida, rencana hidup. Para sentenarian ini tidak pernah benar-benar pensiun. Mereka terus berkontribusi pada keluarga dan komunitas mereka, yang memberi mereka alasan kuat untuk bangun setiap pagi. Atasi hambatan. Saya tidak tahu apa tujuan saya. Mulailah dari yang kecil. Apa satu hal yang jika Anda selesaikan hari ini, akan membuat Anda merasa baik tentang diri sendiri? Itulah Ikigai pagi Anda. Oke, 7 kebiasaan. Kedengarannya banyak, bukan? Kuncinya bukan melakukan semuanya dengan sempurna setiap hari. Kuncinya adalah konsistensi, bukan intensitas. Mari kita rangkai menjadi sebuah rutinitas yang realistis. Rutinitas pemula, 25 menit. Pukul 6, bangun. Minum segelas air dengan lemon. Habit 1. Pukul 6:05. Lakukan peregangan 5 menit di dekat jendela yang terbuka. Habit 2 dan 3. Pukul 6:10, duduk. Lakukan pernapasan kotak selama 3 menit. Pikirkan satu hal yang disyukuri. Habit 4. Pukul 6:13, beri pelukan pada pasangan, kirim pesan ke teman. Habit 6. Pukul 6:15, siapkan sarapan sehat, misal oatmeal instan plus buah. Sambil menunggu, tulis satu tujuan hari ini. Habit 5 dan 7. Lihat, hanya 25 menit untuk menyentuh semua 7 kebiasaan. Semua orang punya waktu 25 menit. Rutinitas ideal, 60 menit. Pukul 6, bangun. Minum 500 ml air garam lemon. Habit 1. Pukul 6:05, jalan kaki 15 menit di luar ruangan. Habit 2 dan 3. Pukul 6:20, kembali. Meditasi 10 menit. Habit 4. Pukul 6:30, tulis jurnal syukur Ikigai pagi. Habit 4 dan 7. Pukul 6:40, siapkan sarapan Blue Zone sambil ngobrol dengan keluarga. Habit 5 dan 6. Yang terpenting adalah menyesuaikannya dengan hidup Anda. Jika Anda melewatkan satu hari, jangan merasa bersalah. Lakukan lagi besok. Kemajuan, bukan kesempurnaan. Kita telah membahas 7 kebiasaan. Hidrasi cerdas, gerak alami, sinar matahari pagi, hening syukur, sarapan juara, koneksi hangat, dan Ikigai pagi Anda. Ini lebih dari sekadar daftar tugas. Ini adalah undangan untuk memulai setiap hari dengan kesengajaan, untuk menghormati tubuh Anda, menenangkan pikiran Anda, dan memelihara jiwa Anda. Umur panjang yang kita bicarakan bukanlah tentang sekadar menambahkan tahun dalam hidup Anda, tetapi menambahkan kehidupan dalam tahun-tahun Anda. Ini tentang memiliki energi untuk mengejar hasrat Anda, kejernihan untuk hadir bersama orang yang Anda cintai, dan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Perjalanan menuju umur 90+ tahun yang sehat dan bahagia dimulai dengan satu pagi. Pagi besok bisa menjadi awal dari sisa hidup terbaik Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Saya ingin mendengar dari Anda. Dari 7 kebiasaan ini, mana yang paling berkesan bagi Anda? Dan apa satu kebiasaan yang akan Anda coba mulai besok pagi? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Saya akan membaca sebanyak mungkin. Jika video ini memberi Anda nilai, jika video ini menginspirasi Anda bahkan hanya sedikit, tolong berikan like pada video ini.
Itu sangat membantu algoritma YouTube untuk menyebarkan pesan penting ini kepada lebih banyak orang. Dan tentu saja, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya tentang kesehatan, kebahagiaan, dan cara hidup yang lebih baik. Bagikan video ini dengan seseorang yang Anda sayangi, dengan orang tua Anda, saudara Anda, atau teman Anda. Karena hadiah kesehatan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda hari ini. Mulailah dari yang kecil, tetap konsisten, dan hiduplah dengan panjang dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.